Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, guru-guru bahasa Inggris dan guru-guru yang lain yang hebat, yang super, yang luar biasa. Semangat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia selalu. Ya. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun sebuah RPP. Bapak dan Ibu guru, saudara-saudara, teman-teman semua, dalam menyusun RPP ada beberapa landasan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, landasan filosofis. Secara filosofis, apapun yang akan kita lakukan, itu idealnya harus didahului dengan perencanaan. Ketika kita gagal membuat sebuah rencana, berarti sama dengan kita merencanakan sebuah kegagalan. Nah, landasan yang kedua, Bapak Ibu, secara teoritis, secara teori, pembelajaran yang didahului dengan perencanaan yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang baik juga. Secara yuridis, dalam menyusun RPP, kita harus patuh kepada aturan. Siapa yang mengatur penyusunan RPP? Ya, betul. Yaitu Permendikbud. Kemudian secara praktis, kita dalam mempraktekkan menyusun sebuah RPP itu, yang penting RPP yang kita susun itu sudah sesuai dengan landasan yuridis. Sudah betul secara teoritis, apalagi secara filosofis. Artinya, format RPP tidak harus sama. Yang harus sama adalah landasannya. Nah, bentuknya itu bisa beda, tapi landasannya harus sama. RPP yang kita susun harus benar secara hukum, benar secara teori, benar secara filosofi. Bapak dan Ibu guru saya hormati, prinsip penyusunan RPP menurut Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu ada 3, yaitu efisien, efektif, berorientasi kepada siswa. Efisien artinya simple, sederhana. Efektif artinya benar, ya. Jadi RPP itu sekalipun singkat tapi harus benar. Nah, kalau sudah singkat tapi salah itu masalah. Nah, yang ketiga adalah RPP itu berorientasi kepada siswa. Artinya, dalam menyusun RPP itu tampak bahwa kegiatan di dalam pembelajaran itu adalah siswa yang aktif. Bapak Ibu yang saya hormati, unsur-unsur terkait dalam menyusun RPP itu ada 6. Ya. Pertama, kita harus mengacu ke Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, penguatan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, higher order thinking skill, dan pembelajaran abad 21. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, secara regulasi, secara yuridis, komponen RPP itu kalau menurut Permendikbud 22 tahun 2016 itu ada 13. Sedangkan menurut surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019, sebuah RPP itu minimal mencantumkan 3 komponen. Ada komponen tujuan, ada kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian. Bapak dan Ibu saya hormati, kalau secara aturan, dalam menyusun RPP, kita dimulai dari analisis KE, KD, ya, kita analisis menjadi indikator pencapaian kompetensi. Ya, jadi dari bagian sebelah sini, ini merupakan komponen tujuan. Yang di tengah ini adalah bagian dari kegiatan pembelajaran. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah nanti penilaiannya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati,
Yang pertama, kita harus mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter dalam RPP kita. Dalam RPP kita harus mencantumkan 5 karakter, tetapi tidak semua RPP harus mencantumkan 5-5-nya. Mungkin RPP ini nanti ada karakter religius, RPP berikutnya nanti nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, gerakan literasi sekolah juga harus kita dukung, di mana tampak nanti proses kegiatan membacanya dalam proses atau dalam kegiatan pembelajaran. Higher order thinking skill juga dalam menyusun RPP itu harus kelihatan nanti di RPP itu nanti kegiatan pembelajaran itu akan melatih siswa untuk berpikir kritis, logis, reflektif, kognitif, berpikir kreatif, dan merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, dalam RPP juga kita harus mencantumkan 4C ini Bapak Ibu. Communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, dan creativity and innovation. Baik, yang kita bahas ya kali ini adalah 3 komponen inti RPP 1 lembar. Ya. Sesuai dengan surat edaran Mendikbud yang nomor 14 tahun 2019. Ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 dapat dideskripsikan seperti ini, Bapak Ibu. Ini hanya sebagai sampel. Saya berikan contoh. Ini bisa menginspirasi buat Bapak dan Ibu serta teman-teman semua untuk menyusun RPP. Bagian pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut bikin RPP-nya singkat karena kita ada landasan yuridisnya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi, 2. Mengidentifikasi, 3. Mengidentifikasi. Ya, ini seperti apa? Jembatan untuk mencapai indikator utama. Ya, baru nanti menganalisis, lalu terakhir adalah membuat teks news item. Ya, ini sangat kelihatan di sini. Menganalisis ini host. Kalau membuat teks bagian dari mencipta. Bapak Ibu bisa hormati, dalam langkah-langkah pembelajaran itu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini juga kita bisa mencantumkan karakter siswa nanti sedang kegiatan pendahuluan itu nanti karakter apa yang mau kita tanamkan kepada siswa. Misalnya di sini ada contoh disiplin gitu. Dan selanjutnya untuk kegiatan inti peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Ini adalah melatih siswa supaya literat atau ini nanti bagian mendukung kegiatan literasi sekolah. Nah, kalau nomor 2 itu kita melatih siswa untuk berpikir kritis. Nah, critical thinking. Kegiatan 3 itu kerja kelompok itu melatih siswa untuk bisa berkolaborasi, collaboration, ya, keterampilan ABA 21. Nomor 4, melatih siswa mempresentasikan hasil kerjanya, itu adalah communication. Dan kelima, peserta didik itu membuat kesimpulan. Nah, kemudian menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami, itu creativity. Nah, inilah komponen yang kedua. Yang ketiga adalah penilaian hasil pembelajaran, ya, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya bahwa ada penilaian proses, ada penilaian hasil, kemudian ada teknik penilaian sikap, teknik penilaian pengetahuan, teknik penilaian keterampilan, itu sudah kita bahas semua. Nah, ketika seperti ini RPP kita, maka ini sudah bisa, sudah tepat, sudah efisien, dan sudah berorientasi kepada siswa. Nah, tugasnya seperti ini Bapak Ibu, nanti membuat sebuah RPP 1 lembar seperti yang saya contohkan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, teman-teman semua, semoga bermanfaat.